Selanjutnya kita masuk pada pembahasan penentuan ukuran sampel, ya. Setelah kita membahas apa pengertian populasi sampel, jenis-jenis sampel, ya, maka pembahasan terakhir kita menentukan ukuran sampel. Nah, berapa sih sampel yang harus kita ambil dari populasi tertentu? Nah, yang pertama adalah ukuran sampel secara umum, ya, atau yang layak diteliti atau dalam suatu penelitian, yaitu berjumlah antara 30 sampai dengan 500 sampel. Itu ukuran secara umum. Nah, sekarang sampel ukuran berkategori, ya, atau sampel yang kategorinya lebih dari satu atau lebih, maka sampel yang diambil adalah berikut contohnya. Misalnya berkategori pria dan wanita, maka jumlah sampel yang setiap kategori minimal masing-masing diambil 30 orang pria dan 30 orang wanita. Ini sampel minimal yang diambil ketika sampel itu berkategori. Dan yang ketiga adalah sampel berdasarkan jenis penelitian, ya. Bila menggunakan analisis multivariat atau korelasi dan regresi berganda, maka sampel sama dengan jumlah variabel kali 10. Jadi ketika penelitian itu berbentuk analisis multivariat, maka semakin banyak variabel penelitian tersebut, maka semakin banyak sampel yang diambil. Ketika variabelnya berjumlah 3, maka 3 kali 10. Minimal sampel yang diambil dalam penelitian tersebut yaitu berjumlah 30 sampel, ya. Yang selanjutnya, sampel eksperimen sederhana. Ya, sampel percobaan sederhana dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20. Jadi ketika penelitian eksperimen sederhana, di situ ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, maka sampel minimal yang harus diambil dari masing-masing kelompok yaitu antara 10 sampai dengan 20. Ya, sampai sini mengerti ya teman-teman? Oke, selanjutnya cara lain dalam menentukan ukuran sampel. Di sini ada Slovin formula atau formula yang Slovin buat. Di sini merupakan rumus berapa jumlah pengambilan sampel minimal dari suatu populasi. Slovin memberikan rumus N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali error pangkat 2. Ya, kita lihat dulu keterangannya. N kecil sama dengan sampel minimum atau minimal yang harus terpenuhi. N besar merupakan arti dari populasi. M merupakan persentase kesalahan atau error dalam pengambilan sampel yang diinginkan, ya. Jadi dalam istilah populasi sampel di sini ada error atau tingkat kesalahan atau tingkat tolerir atau tingkat yang dimaafkan, ya, dalam pengambilan sampel. Ketika kita ingin mengambil tingkat kesalahan 10% atau ketika disimalkan 0,1, maka ketika kita mengambil sampel tingkat kepercayaannya sebesar 90%. Jadi tingkat kesalahan 10% berbanding lurus atau berparalel dengan tingkat kepercayaannya. Ketika kita mengambil tingkat kesalahan 10%, maka tingkat kepercayaan dari sampel tersebut sebesar 90%. Oke. Dan ketika kita mengambil tingkat kesalahan atau tingkat tolerir sebesar 5% atau 0,05, maka tingkat kepercayaan dari sampel tersebut adalah 95%. Dan ketika kita mengambil 1% tingkat kesalahan atau tingkat error atau tingkat sampel yang error yang dimaafkan atau ditolerir, maka tingkat kepercayaan dari jumlah sampel tersebut adalah sebesar 99%. Paham ya teman-teman?
Nah, nanti dipelajari lagi. Oke, jadi ini adalah rumus Slovin untuk mencari jumlah minimal sampel yang harus terpenuhi dalam pengambilan populasi. Nah, kita contoh aja. Populasi mahasiswa aktif Unida Gontor sebanyak 10.000 mahasiswa. Berapakah sampel minimal yang harus diambil menurut Slovin formula, menurut formula Slovin? Nah, jadi ketika kita mengambil tingkat kepercayaan 90% atau tingkat kesalahan 10%, maka kita masukin rumus. Sampel minimal N sama dengan 1000 di sini ya, di sini merupakan populasi secara keseluruhan dibagi 1 ditambah 1000 ya, N ditambah 1000 karena populasinya dikali, titik itu dikali, errornya berapa tadi? 0,1. 0,1 kuadrat di sini error kuadrat. Jadi ketika dihitung menggunakan kalkulator maka hasilnya 91 sampel. Jadi untuk tingkat kesalahan 10% dari 1000 mahasiswa Unida Gontor, maka jumlah sampel yang diambil sebanyak 91 orang atau 91 sampel ya. Dengan tingkat 10% kesalahan, artinya tingkat kepercayaannya atau untuk confidence levelnya itu sebesar 90%. Dibutuhkan sampel yang valid ya, tervalidasi dan reliable ajek ya, yang konsisten sebanyak 91%. Nah, bagaimana untuk yang 5% dan 1%? Nah, ketika kita hitung maka hasilnya untuk confidence level 95%. Tingkat kepercayaan, confidence level itu tingkat kepercayaan. 95% dibutuhkan sampel valid ya dan reliable sebanyak 285. Ini sudah hasil hitungan, bisa teman-teman hitung sendiri. Dan untuk confidence level 99% dengan tingkat kesalahan 1% dibutuhkan sampel valid dan reliable sebanyak 909 sampel atau 999 responden atau orang ya. Oke. Nanti kita belajar untuk rumus Slovin. Selanjutnya di sini ada rumus Stephen Isaac William B dan Michael ya. Kita lihat rumusnya ya. Di sini kita bisa baca rumusnya, bisa dipelajari nanti. Tapi kita tidak usah mempelajari rumus ini karena agak sedikit rumit. Dan Stephen Isaac sudah membuat tabel sederhana atau yang memudahkan orang untuk menghitung jumlah sampel minimal yang dibuat oleh Stephen Isaac. Ya, ini adalah hasil perhitungannya. N besar merupakan populasi, S 1%, 5%, 10% merupakan tingkat kesalahan yang ditolerir atau dimaafkan atau tingkat errornya. Ya. Ini N populasi ya. Nah, di sini contohnya adalah ketika misalnya ya, sebentar. Penggunaan rumus Isaac. Jika kita akan mengambil sampel sebanyak 140, maka taraf kesalahan, nah kita lihat 140. Di sini 140. Nah, ketika populasi berjumlah 140, kita menggunakan rumus Isaac ya. Dengan tingkat kesalahan 1%, maka sampel yang diambil dari jumlah populasi 140 sebanyak 116 sampel atau dengan tingkat kepercayaan 99%. Oke. Selanjutnya, ketika kita menghendaki tingkat kesalahan sebanyak 5%, maka sampel yang kita harus ambil dari populasi 140 populasi ini, maka kita mengambil jumlah sebanyak 100%. Dan ketika kita menghendaki tingkat kesalahan 10% atau dengan tingkat kepercayaan 90%, maka sampel yang perlu kita ambil dari populasi tersebut sebanyak 92 sampel atau orang. Oke. Dan selanjutnya di sini jumlah sampel, di sini tingkat kesalahannya, dan
berapa sampel yang perlu diambil. Oke, teman-teman pelajari ya, paham ya. Nah, selanjutnya ada rumus Creci dan Morgan. Ini tahun 1970. Di sini rumusnya sedikit lebih simpel dari rumus di atas. Di sini tidak menghiraukan tingkat kesalahan atau tingkat persentase errornya, tapi langsung mencantumkan tabel sampel minimal yang harus diambil dari sejumlah populasi tertentu. Misalnya, di sini ada 50 populasi. Ya. Jadi sampel minimal yang harus diambil menurut Creci yaitu sebesar 44 sampel atau orang atau responden. Ya. Ketika kita menghendaki misalnya 220 sampel, maka menurut rumus Creci dan Morgan ini sampel 220 populasi maka sampel yang diambil minimal adalah 140. Ya. Oke, ini sedikit lebih mudah. Ya. Selanjutnya di sini ada rumus. Selanjutnya di sini ada diagram yang dinamakan nomogram Harry-King. Ya. Jadi beliau sudah membuat suatu diagram untuk memudahkan bagaimana cara mengambil sampel atau berapa jumlah sampel yang harus diambil dari sejumlah populasi. Ya, di sini kita lihat di baris pertama di sini ada ukuran populasi. Nomogram Harry-King memberi ukuran minimal 30 sampai 2000 populasi. Ya. Di sini garis kedua yang tengah ada tingkat kesalahan atau tingkat errornya dari 0,3 sampai 10 bahkan sampai 15%. Ya. Di baris ketiga selanjutnya di sini ada persentase populasi yang diambil sebagai sampel. Ya. Di sini ini tingkat kesalahan yang dikehendaki dan di sini ada tingkat pengali ya, confident atau tingkat kepercayaan. Ketika mengambil tingkat kepercayaan 99% atau dengan tingkat kesalahan 1%, maka pengalinya adalah sebesar 1,573. Ketika mengambil tingkat kepercayaan atau level confidence sebesar 95% atau dengan tingkat kesalahan 5%, maka pengalinya 1,195 dan 85% ini 80% ya. Jadi seperti ini. Di sini contohnya dalam penggunaan diagram ini, contohnya kita mempunyai 200 populasi dan kita menghendaki dari 200 populasi ini dengan mengambil sampel dengan kesalahan 5%. Maka dari 200 ini kita tarik lurus ke angka tingkat kesalahan 5%, ini 5 ya. 200 kita tarik lurus dan sampai sini menjadi persentase populasi yang diambil sebagai sampel ya. Di sini kira-kira 58% persentasenya. Nah, bagaimana cara menghitungnya ya? Misalnya di sini 200 kita punya populasi, kita menghendaki kesalahan 5%, maka akan dapat sebanyak di sini kira-kira 58% jumlah sampel dari populasi ya. Ini rumusnya. Cara penggunaannya cukup praktis, misalnya populasi berjumlah 200 orang. Bila tingkat kepercayaan dikehendaki ada 5%, maka jumlah sampel yang diambil adalah N atau jumlah sampel sama dengan N besar populasi dikali persentase populasi menjadi populasi ya, dan setelah itu dikali tingkat confidence-nya ya, di sini dikali pengali confidence, pengali tingkat confidence ya. Nah, sini kita rubah aja. Ya. Pengali tingkat confidence. Artinya adalah ketika kita lihat rumus di atas, dari populasi 200 dikali
persentase yang dihasilkan tadi kira-kira 58% dikali tingkat pengalinya ya. Di sini tingkat pengalinya. Karena kita menghendaki 95% tingkat kepercayaan, maka pengalinya di sini 1,195 ya. Di sini kita kali 1,195. Hasilnya adalah 138,63. Nah, karena kita meneliti subjeknya berupa orang dan orang tidak bisa dicaca-caca, maka kita bulatkan ya menjadi atau dibulatkan dengan plus atau ditambahkan menjadi 139 orang ya. Jadi dari jumlah 200 populasi menurut diagram nomogram, ketika kita menghendaki kesalahan sebesar 5% atau dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, maka sampel yang harus kita ambil adalah sebanyak 139 orang. Ya, keterangan angka 50% didapat dari nomogram dengan menarik garis lurus melewati angka 200 dan antara kesalahan 5%. 1,19 adalah faktor pengali dari selang kepercayaan 90%. Ya. Oke. Semoga paham ya teman-teman, mudah kok. Tinggal dipelajari lagi. Ini pada pertemuan ketiga menurut saya sudah selesai tentang pembahasan populasi dan sampel. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Ya, mohon maaf belum bisa pembelajaran secara offline atau di kelas karena ada beberapa kendala. Ya itu saja untuk teman-teman, dipelajari lagi materi dari saya. Oke, ada kurang lebihnya saya mohon maaf pada pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.